Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andre Vito Wicaksono dengan NIM H54012411119. Di sini saya akan memberikan pertanyaan dengan model 5W1H tentang asumsi klasik dalam ekonometrika beserta jawabannya. Oke, yang pertama itu ada what. Apa yang dimaksud dengan asumsi klasik dalam regresi OLS? Asumsi klasik merupakan persyaratan statistik yang perlu dipenuhi pada model regresi linear ordinary least square atau OLS agar estimasi parameter yang dihasilkan memiliki sifat blue yaitu best linear unbiased estimator. Asumsi ini mencakup 4 pengujian utama yaitu multikolinearitas, heteroskedastisitas, autokorelasi, dan normalitas. Lalu yang kedua ada why, yaitu mengapa. Mengapa asumsi klasik itu penting dalam analisis regresi? Asumsi klasik penting karena diperlukan untuk memastikan bahwa estimasi parameter memiliki sifat blue, yaitu best, di mana menghasilkan error yang terkecil, dan linear, yang linear terhadap hubungan X dan Y, hubungan variabel independen dan dependent, lalu unbiased, di mana rata-rata estimasi mendekati nilai populasi, dan estimator, yaitu hasil estimasi diperoleh dengan tepat dan efisien. Jika asumsi dilanggar, meskipun estimasi tetap tidak bias dan konsisten, hasilnya menjadi tidak efisien. Uji T dan uji F bias atau standard error bias. Lalu who, yaitu siapa? Siapa yang mengembangkan teorema yang menjadi dasar asumsi klasik? Jawabannya itu teorema Gauss-Markov yang menjadi dasar asumsi klasik dikembangkan oleh Carl Friedrich Gauss dan Andrei Markov. Teorema ini menunjukkan bahwa parameter yang didapat untuk melakukan estimasi regresi dengan OLS bersifat blue. Lalu when, yaitu kapan? Kapan pengujian asumsi klasik harus dilakukan? Pengujian asumsi klasik dilakukan setelah model regresi OLS terbentuk, dan sebelum melakukan interpretasi hasil, pengujian ini wajib dilakukan untuk memvalidasi model regresi, khususnya multikolinearitas untuk data dengan banyak variabel independen, lalu heteroskedastisitas umum pada data cross-section antar individu atau provinsi. Autokorelasi, yaitu umum pada data time series, yaitu deret waktu, lalu normalitas untuk semua jenis data. Lalu ada where, yaitu di mana. Di mana kondisi pelanggaran asumsi klasik sering terjadi? Jawabannya itu ada di beberapa poin ya. Multikolinearitas itu sering terjadi pada model dengan banyak variabel bebas yang saling berkaitan. Lalu heteroskedastisitas umumnya terjadi pada data cross-section, data antar individu, perusahaan, atau provinsi yang berbeda. Autokorelasi umum terjadi pada data time series. Ya, adalah. Dan normalitas dapat terjadi pada data dengan sampel kecil, yaitu kurang dari 30, atau data dengan outlier. Lalu bagaimana? Bagaimana cara menguji dan mengatasi pelanggaran asumsi klasik? Kalau yang dari pertama kita multikolinearitas ya dulu, yaitu uji fifth, variance inflation factor. Ketika fifth-nya itu kurang dari 10, aman. Lebih dari sama dengan 10, berarti ada multikolinearitas trias. Solusinya, milih salah satu variabel yang berkorelasi kuat. Lalu yang kedua, transformasi first difference untuk data time series atau menambah data baru. Lalu heteroskedastisitas. Di sini kita pakai uji Bresch-Pagan atau white test biasanya disebut. P-value-nya itu harus lebih dari 0,05, maka homoskedastisitasnya itu aman. Tapi kalau misalnya kurang dari sama dengan 0,05, berarti ada heteroskedastisitas. Solusinya apa? Transformasi logaritma natural atau LN, lalu menggunakan weight least square. Lalu autokorelasi, yaitu kita pakai uji Durbin-Watson atau DW, di mana kalau DW-nya itu mendekati 2, maka tidak ada autokorelasi. Lalu kalau kurang dari 2 itu autokorelasinya positif, dan kalau lebih dari 2 autokorelasinya negatif. Ya, jadi berkebalikan. Lalu solusinya itu transformasi first difference, yaitu delta YT sama dengan YT min YT min 1. Menggunakan generalize, lalu yang kedua itu menggunakan generalize least square atau JLS. Itu belum dipelajari. Kayak lalu normalitas, yaitu di sini kita pakai uji Shapiro-Wilk
Kolmogorov Smirnov, Jarque-Bera, ya ada 3. Tapi yang pentingnya p-value-nya itu harus lebih dari 0,05, maka residualnya itu normal alias aman. Tapi kalau udah kurang dari sama dengan 0,05 itu berarti tidak terdistribusi normal, anomali maybe. Lalu solusinya itu transformasi logaritma natural atau ln dan memperbesar ukuran sampel itu sampai lebih dari 30. Oke, kita bakal lanjut ke if use dan R. Dimana di sana bakal tutorial gitu. Oke. Oke, baik, kita udah masuk ke if use, kita create a new file. Lalu, bentar. Lalu kita memakai data dari data praktikum. Oke, di sini ada terlihat kita memakai tahun 2016, mulainya dari bulan September, berarti 2016 M9, lalu 2021 sampai ke Desember. Oke, berarti itu bulan ke-12. Kita pakai di sini monthly karena ya kita ngitungnya bulan 2016, lalu M9, lalu 2021, M12. Oke deh, masuk langsung. Oke, jadi di sini kita klik yang quick, kita pilih empty group, dan di sini kita copy aja tuh yang file tadi. Kita blank semua, kita blank semua ya. Lalu kita klik Ctrl C. Lalu kita taruh datanya di tempat paling atas, di mana yang nggak ada tulisan, nggak ada apa. Kita klik OK. Nah, ini udah jadi ya, udah masuk datanya. Oke, di sini kita langsung aja kita klik dulu kita klik finance-nya dulu karena ini variabel Y. Kita klik inflasi, nilai tukar, PDB. Bentar. Cek sesuai datanya aja deh, kita pakai sesuai datanya. Sini finance dulu, inflasi, BI rate, PDB, nilai tukar. Oke. Kita ke finance, inflasi, BI rate, PDB, nilai tukar. Oke, klik kanan. Di sini, klik kanan. Nah, kita pilih open as equation. Nah, yang tadi nggak kelihatan ya, bentar. Nah, di sini kita klik kanan, lalu kita pilih open, kita pilih as equation. Nah, gitu. Nah, sini kita pindahin variabel si C, yaitu setelah Y. Y-nya di sini apa? Y-nya di sini adalah finance syariah. Taruh C, kita oke. Oh, oke deh, dapat deh datanya. Mantap. Oke, kita lanjut ke ngecek multikolinearitas. Bentar. Kita lihat dulu. Oke, nah, ini dia. Kita klik view. Lalu kita di sini karena pengen lihat multikolinearitas, berarti kan VIF ya, alias variance inflation factor. Kita klik. Jadi deh. Nah, ini bisa digedein nggak sih? Oh, bisa. Ya Allah, yang digedein cuma putihnya dong. Yang ini jadi kita ngelihat center shift. Oke, ini kayaknya coba. Sama aja. Oke. Jadi di sini kita ngelihat center shift-nya aja. Oke, lanjut. Kita ngecek dari yang uji heteroskedastisitas, kita pilih yang white, lalu kita klik OK. Nah, di sini kita lihat di bagian yang ini ya. Oke. Lalu kita lanjut ke apa tadi namanya? Autokorelasi. Kita langsung pencet OK. Lalu kita lihat di sini prop-nya. Kita lihat yang 2 ini aja, guys. Lanjut, yang terakhir. Nah, kita klik histogram ya. Histogram ini buat ngecek normalitas. Nah, bentuknya emang
rada aneh, tapi sebenarnya bentuknya itu kalau pengen bagus itu katanya bentuknya lonceng. Kalau dari kakak praktikumnya kemarin ya. Kalau misalnya dari kanan itu ke kiri, itu berarti dianya negatif. Kalau dari kiri atau ke kiri, misalnya yang puncaknya itu di kiri gitu. Situ dia ke kanan. Kalau nggak salah itu positif deh. Bentar ya, coba cek dulu. Iya deh, kayaknya benar deh. Kalau puncaknya di kiri, habis itu menjulangnya ke kanan, maksudnya kayak turunnya ke kanan itu positif. Kalau misalnya yang tingginya itu di kanan, habis itu turunnya ke kiri, itu berarti negatif gitu. Nah, yang ya ini ya oke lah, pokoknya masih di tengah-tengah gitu, masih tengah-tengah, masih berdiri. Ya udah, oke gitu. Kita lanjut ke R Studio. Oke, kita lanjut ke R Studio di sini. Nah, yang pertama kayaknya kita download dulu deh. Download package. Kita mau download mana ya? Nah, ini dia. Oke, kita mau download package car, mobil. Lalu, oke, ntar tunggu selesai dulu. Hmm. Oke, lalu kita download LM Test. Ya, tunggu lagi. Oh, udah selesai. Ntar. Lalu tidak lupa kita juga mendownload Mas. Nah, Mas, oke udah ke download. Oke, udah ke download. Kita langsung aja import dataset. Di sini kita ambil data praktikum tadi ya. Tadi namanya apa dah? Kalau nggak salah data praktikum 6. Bentar, kita lihat datanya. Oke, pastiin tulisan angkanya double ya. Karena kalau nggak double itu kadang-kadang nggak work. Oke, langsung kita import. Oke, mantap jiwa. Bentar, ini kayaknya digedein dikit. Nah, manis. Oke, lalu kita jangan lupa mengaktifkan apa yang sudah kita download. Kita tadi download yang Mas. Lalu kita juga download tadi yang car. Lalu kita juga download yang LM test. Oke, sudah menyala semua. Bentar, ini tidak terlihat sepertinya. Kita agak kesiniin dikit mungkin ya. Nah, sip. Ya terlihat dikit lah. Pokoknya ini udah selesai. Oke, lalu kita naikin, kita klik. Aduh, bentar. Nah, lalu kita klik file, kita klik new file, kita klik R script. Nah, lanjut saja ya. Kita langsung klik di sini tuh kayak ibaratnya tuh menyebutkan variabelnya apa gitu. Bukan variabel yang dalam tabel ya, maksudnya tuh kayak variabel yang kita mau misalkan gitu. Misalkan di sini kan kita mau uji asumsi klasik. Misal saya tulis apa ya? Uji akal lah, asumsi klasik. Lalu kita kasih panah. Nah, oke. Lalu kita klik LM. Lalu buka kurung. Lalu kita melihat data yang tadi ya teman-teman. Kita melihat, wah ternyata Y-nya itu finance syariah. Berarti kita harus menulis finance syariah. Kenapa? Oke, finance underscore S-nya tadi gede apa kecil? Syariah. Syariah. Oke, lalu kita klik yang mendekati. Ini kalau dalam matematika mendekati. Ntar kelihatan tidak ya? Kita perbesar dulu. Oke. Oke, kasih itu ya. Lalu kita masukin variabel X-nya. Variabel X-nya di sini ada inflasi, BI rate, PDB, nilai tukar. Oke, kita masukin inflasi. Lalu kita tambahkan karena ini masih sama-sama variabel X, jadi kita tambahin aja.
Nah, kita tambahin BI underscore rate. Tadi apa tuh? Oh, bukan. Rate. Lalu PDB dan nilai tukar. Lalu PDB plus nilai underscore tukarnya kecil. Oke. Lalu kita kasih koma. Lalu kita kasih nama filenya. Nah, ini kayak resource-nya lah. Jadi dia ngerti resource-nya. Oh, resource-nya dari file ini. Gitu. Lalu kita enter. Lalu di sini kita klik summary. Summary. Lalu kita klik uji AK. Kita pilih uji AK. Oke. Lalu, nah, tak nampak pun. Oke, bentar. Gimana cara biar konsolnya di atas? Oke, nggak bisa. Kayaknya geser aja. Oke, intinya kita klik yang pertama dulu. Lalu kita klik run. Bentar, mana run? Oke, run. Oke. Sini udah masuk ya. Lanjut. Kita klik yang ini. Kita run lagi. Oh, oke, udah jadi. Oke. Ini sama ya kalau melihat dari data yang... Bentar, mari kita lihat e-views-nya dulu sebentar ya. Oke, di sini terlihat ya sama ya. Di sini nilai intercept sama, nilai C-nya juga sama, lalu nilai inflasi sama nilai inflasinya itu. Salah. Yang ini nilai intercept-nya sama, koefisiennya di sini. Lalu di sini juga inflasi DLL itu sama ya. Oke. Berarti aman. Lanjut. Oke, kita langsung ke uji multikolinearitas. Kita klik aja. Shift. Lalu kita pilih uji akad. Kita pilih filenya. Aduh, mana tadi? Uji akad. Lalu, bentar. Oke, sudah benar codingannya insya Allah. Bismillah, kita run. Oke, benar-benar. Ini di bawah. Oke, sudah muncul ya teman-teman. Ini dia. Ya, fifth. Nilai tukar. Kalau misalnya tadi di eViews itu kan ngelihat di center VIF-nya. Bentar, coba saya lihat. Oke, di sini kita lanjut aja ke uji heteroskedastisitas. Bentar. Hop, ini. Lalu kita lihat uji heteroskedastisitas itu codingannya itu BP test. Lalu file yang kita pakai GH, student size itu false. Oke, kita pakai data sama dengan data praktikum. Oke, udah. Lanjut kita run saja, kids. Lama. Kayak tadi kurang kelihatan ya, kayaknya tadi ke bawah. Jadi yang diketik itu BP test, lalu buka kurung, nama itu pemodelannya, lalu kita klik student TZ, student eyes. Itu sama dengan false, lalu koma, lalu data sama dengan data yang kita pakai. Data, kalau di sini saya pakai data praktikum 6. Kita klik run. Oke. Di sini dapat ya datanya. Di sini ini branch. Oh, BP itu ternyata Bresch Pagan. Jadi Bresch Pagan test. Gitu. Nah, di sini tuh kalau menurut yang Chrome, tadi kita catat, uji Bresch Pagan atau white test, itu tuh p-value-nya harus lebih dari 0,05 biar aman homoskedastisitasnya. Nah, di sini itu kurang woi, lebih nih.
Lebih nih BP-nya, p-value ding, p-value-nya 0,019. 0,019. Oh, berarti kurang. Berarti ada heteroskedastisitasnya. Oke. Ini ya, kita lihat yang ini ya. Tadi hampir salah saya. Oke. Lanjut kita ke uji apa ya? Uji autokorelasi. Oke, di sini di uji autokorelasi kita pakai codingan yaitu DW test atau Durbin-Watson test. Durbin-Watson test. Lalu kita kasih model kita. Itu ya. Oke. Selesai. Codingannya, bentar lah, kita tutup lagi weh. Ini ya, DW test, yaitu Durbin-Watson. Kalau BP tadi Brecht-Pagan, atau white test sebutannya. Lalu dikasih model kalian tadi. Langsung di run saja. Oke. Udah dapat Durbin-Watson test. Kita ngelihat lagi kalau misalnya Durbin-Watson test, itu tuh DW-nya harus yang mendekati 2 biar tidak ada autokorelasi. Sementara ya di sini tuh 0,47. Nah, berarti dia masuk ke apa? Betul, dia masuk ke positif. Soalnya kurang dari 2. Jadi berkebalikan. DW test itu harus berkebalikan. Kalau misalnya nilainya kurang dari 2 berarti positif, tapi kalau lebih dari 2 itu negatif. Gitu. Mungkin kalau dari data ini yang perlu kita lakuin itu 2 ini ya. Transformasi first difference sama menggunakan generalized least square. Oke. Lalu kita lanjut ke hub. Nah, ini dia, nggak salah lagi. Kita uji terakhir ya. Ini uji yang normal. Kita di sini biar tidak anomali ya, normal, uji normal, normalisitas. Bentar, lupa. Ya, uji normalitas ternyata. Kemana tadi yang ngetik? Oh, normalitas. Kita klik enter. Kita masukkan saja codingannya yaitu Shapiro. Mana deh? Shapiro test. Kita pilih file kita. Uji AK. Uji AK. Kita kasih simbol dolar. Nggak tahu kenapa dikasih simbol dolar. Lalu kita di sini ada pilihan residual ya. Langsung aja kita pilih residuals. Oke, udah gini aja. Lalu kita run. Mana run? Ini deh run. Oke. Nah, ini Shapiro-Wilk Normality Test. Oke, jadi Shapiro itu kepanjangannya Shapiro-Wilk Normality Test. Di sini didapat nilai W-nya itu 0,9 dan p-value-nya 0,2. Kalau kita lihat lagi normalitas, Shapiro-Wilk itu p-value-nya harus lebih dari 0,05. 0,05. Ini 0,2. Berarti anomali ini data. Ya udah, gitu aja, nggak aman deh. Ini tidak terdistribusi secara normal. Berarti apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu ln dan memperbesar ukuran sampelnya. Gitu. Harus lebih dari 30 sih kayaknya memang. Kalau pengen bagus p-value-nya. Oke, segitu aja untuk dari R Studio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.